Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sobat-sobat dan dulur-dulur pantau tani semuanya dimanapun anda berada. Dalam kesempatan di siang hari ini kami bisa bersama Pak Musjono memproduksi pupuk kandang lor buat para petani yang menginginkan pupuk fermentasi di rumah Bapak Mujiono. Moga berkah, bukan tiap hari kalau panjenengan butuh pupuk kandang yang sudah difermentasi, contohnya seperti ini loh, Pak Mujiono sudah siap untuk memproduksi pupuk kandang yang sudah difermentasi dengan koneksi ya. Ini para produksi pabrik pupuk kandang di mana Bapak Mujiono. Kalau panjenengan semuanya butuh, dipersilakan hubungi langsung Pak Mujiono. Ya kira bareng-bareng Pak Mujiono yang kandang juga memproduksi pupuk kandangnya untuk berfermentasi setiap hari untuk jagung, kedelai, padi atau palawija, lain sayur-sayuran cocok untuk tanaman-tanaman yang lain. Di sini pupuknya lur, kita lihat sama Bapak Mujiono, dan nanti insya kita cuaca untuk melihat cara produksi pupuk kandangnya. Fermentasinya bangkin apa gitu? Campuran apa Pak?
kedua, saya disuruh bertani. Bertani caranya megang cangkul itu kayak mana? Caranya megang nopo gerbu biasanya orang Jawa arit atau itu gimana nggak tahu. Karena saya jujur aja, saya ini S1 pendidikan bukan pertanian. Jadi saya ini S1 pendidikan bukan pertanian, Mbah Mo. Jadi, Guru sebetulnya ya. gimana Pak? Guru. Ya, saya sempat ngajar jadi seorang guru itu 3 tahun. Setelah itu saya itu juga anak pondok, saya juga punya kiai, tanya kiai. Bah, kula niki terase putane jenengan. Iya nyapa to, Lik? Kula niki lho nyambut damel kok diparingi wangel. Niki wonten napa? Itu, Mbah, awal mulanya. Awal mulanya saya benar-benar real terjun di pertanian. Taninya kok lak sugih. Jawabannya namung ngoten, Mbah. Akhirnya saya di posisi itu di tahun yang keempat saya nekat. Pacul niki kula cekel dilokne tiyang. Pak macul kalau bahasa Jawa nih, macul kok ngide. Ngide itu bahasanya pakai tangan kiri. Pacul kok ngide. Saya nggak bisa Pak kalau disuruh kayak jenengan. Gini loh tak ajari. Ternyata seorang petani-petani yang sudah tua kalau melihat pemuda yang bertani itu malah senang. Akhirnya disitulah Mbak saya diajari caranya nyangkul kayak mana, pegang nyarit itu kayak mana. Di situ tahun kelimanya Pak saya baru tuh boom meledak. Di posisi itu selain saya praktek semua pestisida dan pupuk, bahkan nutrisi, bakterisida, apapun itu yang disebut, itu bisa mengaplikasikan ke tanah. Akhirnya saya punya produk sendiri dan tak jual sendiri. Di situ loh. Akhirnya saya punya kios, punya usaha. Akhirnya saya bisa mengembangkan pertanian dalam sektor bahasanya kalau tempo dulu petani kolonial, kalau sekarang merubah menjadi kolonial, nah itu terbukti. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun belum dikatakan bebas finansial, tapi alhamdulillah omsetnya lumayan Pak di dunia pertanian ternyata. Jadi saya itu setoran setiap bulan ke bank paling sedikit di angka 2 juta sampai 3 juta. Nah itu kalau baginya petani pemula sudah keberatan. Ini tak cariin dari mana uang segitu hanya untuk setoran bank. Sampai sekarang masih itu Mas? Alhamdulillah sampai sekarang masih itu, cuman sudah nggak bingung ini cari dari mana. Karena satu, saya juga petani aktif. Yang nomor 2, saya juga kios pestisida. Selain kios pestisida, saya juga bahasanya pembina petani, terutama hari ini yang sukses bahkan go internasional sampai dapat award di Vietnam kemarin di bulan yang lalu itu di Takran, di Desa Keporjo, dusunnya Mbah Batan. Alhamdulillah. Seperti tanaman seperti apa Mas yang bisa goal gitu tuh? Kalau itu bukan tanamannya Mas. Pada saat itu saya membuat pupuk kompos. Pupuk kompos, akhirnya pupuk komposnya itu saya lab di UGM. Dan selama ini UGM itu nge-lab pupuk kompos yang komposisinya bahan aktifnya yang paling bagus itu hanya punya dari Mbah Batan. Bukan saya, tapi Mbah Batan Desa Keporjo, Kecamatan Takran Makdang. Jadi itu sampai go internasional Mbah. Dan itu dapat buat akhirnya dari Mbah Batan ada yang disuruh ke sana, nggak ada yang mau, takut. Jadi kepala desanya pun juga takut. Akhirnya yang mewakili dari pihak pupuk, karena yang memfasilitasi itu adalah pupuk dari Kaltim.
akhirnya nggih dari Pupuk Kaltim akhirnya mewakili di sana adalah dirutnya Kaltim. Tapi yang bahasanya world recordnya itu yang tertulis adalah Magetan. Magetan, Kecamatan Takran, desanya Toporejo, dusun Babatan. Itu tertulis lengkap di situ sampai bahasa Jawa Timur Indonesia karena itu dapat world record di Vietnam. Nah, itu salah satu bahasanya yang membuat saya bangga, Pak. Tapi di situ saya di up nama saya nggak mau. Karena tujuan saya hanya menolong. Karena saya pernah dipeseni, jujur aja Bamu, saya pernah dipeseni kiai saya itu satu. Kalau bahasanya kiai memang kiai Jawa, nak kowe iki pengen nyambut gawe berkah barokah, gampang kuncine. Nopo niku apa yang harus saya lakukan? Walaupun kenyataannya itu kamu itu bekerja, tapi dalam hati dan otakmu jangan pernah diniati bekerja. Nah, niki secara rasio anak muda, Mbahmu, nggak masuk akal dong, nggak logis. Kerja kita ini kenyataannya bekerja, real nyata kerja, tapi dalam hati dan pikiran tidak boleh niat bekerja. Namanya seorang santri ya sendiko dawuh, terus niati pripun? Bah, niati nulung. Jadi intinya kita itu bekerja, kenyataannya bekerja, tapi dalam hati niatnya nolong. Nolong keluarga, anak istri, nolong tetangga, nolong bahasanya kayak gitu. Dan itu saya praktek, Mas. Alhamdulillah di tahun ini walaupun masih bahasanya ada tanggungan di bank, tapi saya sudah nggak bingung. Ini harus uang dari mana. Karena pada saat itu jujur aja sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu, dengan usia saya yang masih sangat muda banget, mungkin nanti jenengan kalau bisa main ke Magetan, ketemu orang tua, nanti bisa tanya 650 juta. Dengan usia muda saya itu sudah jatuh kolek di angka 650 juta. Dari kompos itu satu, bahan aktifnya mungkin sudah banyak dikenal para petani muda. Kalau petani kolonial mungkin masih asing dengan bahasa itu. Tapi kalau petani kolonial milenial itu sudah mulai mengenal yang namanya trichoderma, bakterisida, terus mikobial atau bahasanya bisa disebut itu bakterisida. Hanya itu, Mas. Yang seperti di proyeknya Pak Moh ini itu dari kemasan dari hewani itu hasilnya seperti apa yang sudah dilaksanakan Pak Muhari? Kalau dari investigasi kita juga cross check di lapangan, alhamdulillah hasilnya bagus satu. Yang nomor 2-nya hasil meningkat. Hasil meningkat dan pupuk kimianya itu turun 50%. Nah, jadi bagi para petani yang sekarang mengeluh tentang pupuk tuh harga terlalu tinggi, bahkan pupuk subsidi pun tidak sesuai dengan keinginannya para petani, bukan karena harganya, tapi stok barangnya kurang dan lain sebagainya, kebutuhannya petani nggak tercukupi. Itu kalau memakai produknya apa yang sudah dipakai Mbahmu, insya Allah yang seharusnya untuk penanaman itu membutuhkan 2-3 kental pupuk, dengan memakai sistemnya Mbahmu itu tadi, itu cukup 1 kental, bahkan 1,5 kental pupuk udah cukup sampai panen. Poinnya di situ. Terus hasil dari perkembangan proyek seperti yang digarap Pak Moh itu yang udah sampel dan kehasilan daerah mana, Mas? Yang pertama saya
membangun itu yang seperti dilakukan Mbah Mo itu pertama kali itu di daerah Takeran, Magetan. Itu pertama kali, dan hari ini alhamdulillah yaitu seperti yang saya ceritakan tadi. Dapat world record di Vietnam. Nomor 1 itu. Pupuk kompos dengan bahan aktif paling lengkap. Bukan paling bagus, tapi paling lengkap. Namanya paling lengkap, otomatis saya nggak perlu ngomong. Nah, pasti kualitasnya bisa diadu. Nah, itu hari ini mereka untuk memproduksi sendiri karena akhirnya dapat world record itu. Akhirnya mereka itu bisa memproduksi dengan besar-besaran, dan mereka satu kelompok itu bisa dalam 2 hari, Mbak, itu bisa memproduksi minimal di angka 1 ton. Dan itu langsung terjual, Mbak. Itu langsung terjual, nggak stuck di gudang, tapi itu langsung terjual. Jadi dia itu dalam 1 bulan minimum, di angka 1 bulan komposnya doang itu bisa membuang, yang kemarin saya cross check ke sana terakhir itu ada sekitar 15 ton 1 bulan kompos itu, Mbak. Kompos tok itu, Mbak. Satu produk knowledge. Ya, setelah itu ini dengar-dengar kemarin saya kesana. Ini produksi dengan tingkat tinggi karena ada permintaan sekitar 20 ton di musim ini. Bahasanya di kuartal 4 ini. Jadi seorang petani itu punya hitungan kuartal, baginya petani milenial. Setiap 3 bulan sekali. Jadi Januari, Februari, Maret itu kuartal pertama. Maret, April, Mei, Juni itu kuartal kedua. Juli, Agustus, September itu kuartal ketiga. Oktober, November, Desember itu kuartal keempat. Ada yang kalau sana permintaan, Mbah. Ya, permintaannya yang karena dengan itu tadi dia punya kelas